Oke, tadi siang kan ini Kabonya ada rapat PKH Kabonya. Apa aja yang dibahas tuh? Mengenai kenapa kami ini tidak terjamah oleh satu bantuan bansos apapun yang dibagi pemerintah kepada rakyatnya dan lari ke desa, lari ke masyarakatnya. Itu yang kami bahas tadi Pak Yono. Iya Pak Imam ya? Itu yang kami bahas tadi itu. Kenapa saya bilang tadi larinya ke pemerintahan dulu? Kami ini kan warga negara Indonesia yang sah, memiliki identitas mulai daripada KTP, KK, akte lahir, dan juga sekolah nih Pak Yono. Contoh ijazah nih Pak Yono. Ya Pak Imam ya? Kita punya identitas Indonesia. Begitu Pak. Rapat tadi itu memang dah direncanakan desa atau sebab oleh karena ada masyarakat Perawang tadi yang nak diskusi itu? Sebetulnya tidak ada, tak ada apa daripada desa. Cuma kami membuat ini supaya dimusyawarah. Sebabnya kami ini merasa yang kami ini selama ini sudah lama kesannya istilahnya berkeluarga gitu. Jadi kami ini sedikit pun yang namanya bantuan itu memang pernah dulu mendapat, yaitu berupa BLT kan. 2 kali BLT Covid. Cuma kami itu ingin memiliki seperti mana yang orang lain, maksudnya kawan-kawan kami yang lain lah, satu RT ini, sedesa Bandul ini memiliki kartu, baik itu kartu KKS, PKH, apa lagi Dan BPMT gitulah ya. Jadi kami kalau dapat, kami itu minta usaha itu dah. Makanya tadi kami beberapa yang lewat, kami istilahnya merembuk dulu sama-sama sama-sama yang tidak terjamah di sini di RT 1 RW 6 ini. Merembuk dulu apakah kita perlu ke desa, tidak kita ajukan atau kita sampaikan ke desa dak ini. Jadi opennya entah macam mana, dia bahasa Melayu tak apa kan? Entah apa. Jadi entah macam mana, jadi kerembuk-rembuk bagus kita ke desa. Jadi kita dapat meluahkan apa hati kita, apa yang perasaan kita yang tak sedap, yang tak sedap lah tengok kesannya. Ngapa kita tidak dapat ni? Jadi kita dapat jawapan daripada desa. Makanya bukan desa yang cuma kami memang nak buat pertemuan di desa itu. Gitu. Jadi desa menyiapkan waktu dan tempatnya. Jadi desa apanya bersedialah menyiapkan fasilitas itu. Iya. Jadi itulah tadi kami buat musyawarah. Itulah bertanya-tanya ngapa kami ini bisa tak dapat bantuan ini. Cece lah agak ya. Gitu. Jadi gitulah Pak Yono. Kemudian apakah ini masyarakat kita Perawang aja atau ada yang lain? Tapi kalau saya ini kan kadang-kadang kan tidak pernah melihat data gitu kan, tak tahu. Cuma setahu saya ini memang macam setiap RW lagi ada yang tertinggal nih, yang tak dapat nih. betul. Pak RT? Setiap RW. Tak salah itu kalau memang itu tak salah dalam sedesa Bandul ini sekitar 200 lebih kakak lagi. 200 sekian lagi. 200 sekian lagi yang tersisa yang tak ada sama sekali terjamah bantuan apapun ni. Makanya itulah kami dari RW 06 ini kami cubalah mengapa ke desa memberanikan diri. Kemungkinan dengan kami memberanikan diri itu ke desa itu nanti mungkin walaupun istilahnya RT lain atau RW lain itu tidak ke desa, mungkin dapat jawaban. Ada jawaban lah. Berarti nantinya mungkin entah desa itu terbuka hati dia supaya dia berarti ini RT lain gitu juga. Setidak-tidaknya mewakili RT lain. Mewakili daripada RW lain kami ni dalam sedesa Bandul kan. Jadi gitulah. Tak mustahil orang di RW lain tu punya juga masalahnya ni. Saya pun kemarin ada dengar-dengar juga, bukan hanya di RW kita, bahkan di RW 1 Bandul pun ada orang yang memang belum mendapatkan bantuan semacam ini. Cuma yang bagusnya yang telah kita buat tadi kan, yang kita buat tadi. Terus dan alhamdulillah pihak pemerintah desa pun memberikan ruang dan waktu untuk itu kan. Kemudian nih Pak RT, pendataannya dulu macam mana Pak RT? Turunkan sedikit apa agak macam ini.
Bila nampak muka ya. Ah. Apa tadi pertanyaan? Pendataannya macam mana? Pendataan tadi, saya belum jawab lagi pendataan tu Pak Yono. Saya menjawab yang Pak Imam yang tadi itu nak saya luruskan sedikit. Bisa Pak Yono? Silakan. Kami ke sana kemarin itu setelah terjadinya musyawarah kecil dari kami sepakat inisiatif kami bahwa untuk ke desa itu menanya hal kami mengapa kami tidak pernah terjamah bantuan apapun benda. Padahal mungkin layak Padahal kami ini layak, Pak. Kenapa saya katakan layak? Tidak perlu saya berbicara seperti terbuka, punya anak segala macam, tak perlu lagi Pak. Orang tu dah tahu dengan data kami kakak ni. Dah ada situ ditampilkan anak sekian. Kan gitu Pak. Jadi kami mengambil kebijaksanaan kemarin, berapa orang kata Pak Imam yang kita tidak terjamah ni. Nampaknya kita hanya jadi penonton aja ni. Saya data-data terdapatlah lebih kurang 21 Pak Imam 21 untuk RW 06, RT 01 dan 2 Perawang. Jadi saya ambil, saya rekrut itu, saya antar ke dusun, ke Kadus, ke Pak Kadus. Respon Pak Kadus alhamdulillah baik. Setelah itu Pak Kadus kami beri tugas Pak Imam menyampaikan apa kami ini, keluhan kami ini untuk mengadakan pertemuan di desa tu. Pak Kadus Mustafa Kamal itu Pak Mustafa Kamal. Nah, Kadus 2 gitu. Jadi tadi saya bilang tadi memang kena di sini tak ada orang dia. Saya ucap juga terima kasih kepada Kadus ni meskipun dia baru Pak Yono. Tapi bukan perjuangan beliau, tapi beliau ambil berat tentang kami. Iya Pak Imam dia ambil berat meskipun dia baru Pak Imam menjadi seorang Kadus, tapi dia ambil berat tentang kami. Kenapa bang di RT abang yang banyak tidak terjamah ini? Saya hanya bisa menjawab Pak Yono, tidak tahu. Iya kan? Saya memang tidak tahu. Saya hanya jawab tidak tahu dan kami menunggu nih Pak Mustafa. Pendataan yang macam gitu itu Pak Yono, itu sudah jauh hari di data itu Pak Yono. Kenapa saya bilang jauh hari di data? Dari COVID itu ke sekarang ini dah jalan 3 tahun nih Pak Yono. Betul Pak Imam 3 tahun Pak Yono. Kalau memang nak untuk di data, setiap kali kami menerima bantuan COVID-19, ngambil duit di desa itu tetap memakai KTP dan KK Pak Imam Berapa kali dapat tu itu tak setiap tu dah. Tapi setiap lah, tapi cuma berapa kali dapat tu. Itu pun dapat dia bersekat-sekat juga. Tapi kami terima juga. Sebab apa? Itu yang ada bantuan yang bisa disalurkan oleh desa yang pernah terjamah. Dan kami di sini juga tidak munafik Pak Yono. Tapi selepas itu tak ada lagi lah. Ya kan? Bahwa kami tidak terjamah bantuan Cuma apapun. ketika waktu COVID je kemarin. COVID yang kami terjamah. Oke, ini Pak untuk Pak Imam sendiri ini kan selaku Pak Imam sendiri yang memang merasa layak lah dapat bantuan PKH. Sudah pernah diusulkan sebelumnya? Maksudnya macam mana tuh? Diusulkan data-datanya dipinta segala macam? Sudah. Kemarin itu kan yang minta ini PRT langsung ke PRT untuk didaftar atau didaftarkan di DTKS. Jadi waktu bulan berapa tu Itu bulan 3. Waktu bulan 3 Maret tahun 2022. Itu kan minta data itu supaya nanti kalau pasalnya tak dapat tu katanya itulah kabur-kaburnya pasal kita tidak terjamah bantuan. Tadi katanya kita tu memang tidak ada terdaftar di DTKS. Jadi makanya kemarin tu kami beri semuanya apa syarat dia, fotokopi KK, fotokopi KTP. Tapi itulah dah berapa tahun, 3 tahun kita berlalu COVID ni. 3 tahun. Tapi itulah tidak mungkin selama 3 tahun tu tidak terdaftar kami tu kan. Tidak terdata kami tu. Tak bisa lah kami itu istilahnya berupa bansos itu seperti PKH, KKS gitu kan. BPMT.
Jadi selama 3 tahun tu kami menunggulah kan. Tak ada dapat dah tanya. Jadi apa masalahnya kami tidak tahu. Makanya itulah kami bertanya tadi tu, kami buat untuk pertemuan di desa. Itulah kami, makanya kami ke desa itu buat pertemuan. Inilah masalahnya kami ni tanya. Apa sebab kami tu tidak dapat sekian lama kami tu sudah hidup di berkeluarga. Kalau berkeluarga Berapa tahun memang bilang tu? itu kalau zaman Pak Murni jadi kepala desa itu kami sudah dah keluarga kan, dah menikah. Kemudian disambung oleh yang menjabatnya Bapak mantan itu Bapak Zahari. Itu selama 3 periode, itu 18 tahun. Itulah. Jadi kami ni dapat khabar cuma nunggu sabar gitu kan. Jadi sabar kami ni rasanya macam dah lewat batas sabarnya. Sementara yang lain yang baru-baru sementara yang lain-lain tu yang baru anaknya kadang baru umur setahun gitu kan. Berarti belum berkeluarga tu belum lama. Kok bisa dapat, kami tak dapat. Maka itulah kami itu ke desa. Di mana selitnya. Itu. Ternyata katanya jawab daripada perlu cakap itu kan. Jadi jawab daripada ialah macam dinas capilnya, baik kepala desanya, baik operator desanya kan. Jawabnya inilah, cuba apa Cek di data TKS. dicek data di DTKS data itu. Apa masalahnya? Mungkin entah kata itu KTP. KTP nik kadang ganda. Jadi maka itu kadang-kadang tidak ditemui atau ada yang sama, maka itu tak bisa kami itu untuk mendapat terdata. Itu aja tadi. Data ganda. Mungkin sampai sekarang data itu masih ganda dan belum terbaiki kan. Itu. Mungkin gara-gara itu. Sebabnya kata dia, kami desa ni cuma bisa ngapa kata dia? Mengajukan. Mengajukan, tapi yang menurunkan itu semuanya dari Kementerian Sosial, kata kan? Itulah jawab desa. Jadi kami pun kalau ia memang jawab tu gitu atau macam mana entah ya entah tidak pun kami pun terima jugalah. Yang penting kami itu tadi alhamdulillah dilayan jugalah dengan bagus oleh pihak desa. Terima kasihlah kami itu pada pihak desa, pihak kecamatan diwakili oleh Pak Slamet Riyadi tu kan. Juga tadi ada pendamping PKH, ya. Lepas itu ada lagi apa lagi tadi? Pak Didit pun, Pak Kapal Pos pun ada ikut untuk supaya dalam kami mengadakan diskusi tadi tu kan, mengadakan tanya jawab tadi tu supaya tidak terjadi anarkis lah gitu kan. Tidak terjadi yang tak yang tidak kita inginkan. Itu kan sifatnya bukan demo tapi diskusi. Itu nama diskusi, bukan demo kan, dialog. Cuma tadi mungkin diadakan Pak Kapol Pos tu supaya kita tu tidak hanu kan, tidaklah berapa-berapa mancing-mancing emosi gitu. Alhamdulillah lah tidak ada terjadi apa-apa, dan juga kami dapat jawapan daripada kepala desa, daripada dinas capil, daripada pendamping PKH tadi juga ada ada solusi macam mana kan. Itu kami terima kasih lah. Tapi inilah saya cakap, kalau memang itu betul jawaban dia itu tidak ada bengak-bengak, alhamdulillah lah. Tapi kalau dia bengak, tanggunglah dia itu, gitu aja. Sebabnya kami ni memang tak tahulah kami ni kan macam mana kan. Itu. Tapi yang jelasnya itulah, kata dia kalau macam ni kita cepat urus masalah KTP ni ke capil. Sebabnya ini nik kata dia kadang-kadang sama ada ganda gitu kan, kemungkinan. Berarti itulah istilahnya jalan putusnya tadi daripada desa untuk memeriksa kembali nik. Cuma tadi gini, kami juga di desa sekarang kan kami kan memang kami kalau dapat desa ini tolonglah diusahakan kami ini supaya dapat terjamah sebelum kami itu istilahnya syarat kami macam KTP kami itu dia dah tak ganda gitu kan. Sebelum kami itu dapat bantuan berupa kartu seperti KKS atau PKH, kami mohonlah misalnya kalau ada bantuan-bantuan macam ini, macam BBM ni kan, yang sifatnya tunai, ini kami mintalah kepada desa tu tadi, minta tolonglah kami diusahakan supaya kami dapat bagian macam mana pun caranya desa tu minta kebijaksanaan. Jadi macam mana tanggapan desa? Jadi tanggapan desa tadi, kata Bapak Kepala Desa, gini, dia tidak sanggup untuk membagi sama apa tu sebabnya, apa jawab tadi di situ tadi yang ada di depan kami tadi tu, macam Ibu Senolnya, pendamping PKH, macam Pak Selamatnya,
nanti takut kata dia itu terjadi pungli. Jadi saya jawab lagi, kalau pungli itu sebetulnya macam mana? Pungli itu apabila kita tidak berdasarkan musyawarah. Kan saya kan? Kalau yang kita berdasarkan musyawarah, kita nak minta bagi sama ni, lah motong duit orang tu sikit kan untuk bagi bagi rata, itu saya rasa tak pungli. Jadi tanggapan kepada dasar gini lah. Nanti saya tanya kata dia, saya minta bantu sama penaping desa, kemudian ke kabupaten, PMD kan? Langsung ke kabupaten kan? Ke kabupaten tanya di sana, bisa tidak dibuat kesannya undang-undang lah tu kan? Ada tidak undang-undang untuk bisa yang tak terjamah bantuan ini dari yang orang tu dapat tu untuk dibagi gitu. Itu je tanggap. Berarti solusinya gitu. Kalau memang bisa ya dibagikan, kalau tak bisa boleh buat ya gitu. Apa boleh buat? Nunggulah ya. Nunggu. Itu. Jadi gitulah Pak Molino ya. Oke. Kemudian ini Pak RT. Pak RT ini kan selaku orang yang memang RT yang istilahnya membawa masa Pak RT, masa RW RT 1 kan? Membawa masa atau membawa masyarakat sini untuk diskusi kan gitu. Selaku Pak RT ini kan staf desa. Iya kan? Betul. Staf desa. Tak takut dipecat. Begini Pak, kalau memang tadi Pak Yono bilang tadi dipecat tuh Pak kan SK daripada RT ini dikeluarkan oleh desa tuh Pak. Kalau memang ini masih sifatnya simpang siur lagi Pak Yono, ya kan? Saya siap diberhentikan dari RT ini Pak Yono. Saya siap dicabut SK tuh Pak Yono. Tapi balik-balik milih masyarakat. Iya tadi. Kalau memang desa itu untuk menarik lagi SK yang sudah diterbit dari desa tuh Pak Yono, saya siap gara-gara ini Pak Yono. Saya siap Pak Yono. Apapun bentuknya resikonya tuh, saya siap. Kenapa Pak Yono? Yang kami perjuangkan ini Pak Yono, ya kan? Bukan hak saya pribadi, tapi ini orang ramai Pak Yono. Dan kami juga di sini berjuang Pak Yono, bukan seperti orang-orang yang sudah dapat itu Pak Yono. Contoh nih Pak Yono. Kami nak pingin dapat bantuan ini Pak Yono, kami butuh perjuangan di sini Pak Yono. Butuh perjuangan ya Pak Imam ya. Butuh perjuangan. Sementara yang sudah dapat itu Pak Yono tidak butuh perjuangan. Dia hanya butuh didata, dapat gitu. Kami butuh perjuangan nih Pak Yono. Makanya saya bilang tadi dengan Pak Slamet, bagian capil ya Pak Imam ya. Sedih kami ini Pak Slamet. Kenapa saya bilang sedih Pak Slamet? Kami ini harus butuh ekstra berjuang gitu untuk mendapatkan bantuan ini. Jadi saya ulang lagi, ini suara hati sebetulnya Pak Yono. Yang kami melampiaskan tadi itu ke desa itu suara hati. Saya pingin masyarakat saya, tepatnya di RT 1 RW 06 itu mengeluarkan isi hati, apa unek-unek yang telah disimpan, yang dilihat orang dapat, kami tidak dapat. Siapapun itu manusia, kalau memang manusia itu tidak merasa iri, munafik dia Pak Yono. Iya kan? Munafik. Ini soal apa? Ini bantuan berupa duit, berupa barang. Munafik kalau dia tidak ada punya sifat, istilahnya kata orang tuh, enggak juga cemburu sosialnya, itu pasti. Saya pribadi tetap cemburu sosial Pak Yono. Iya kan? Dan juga Pak Yono ya. Kalau masalah yang ini kan yang kami perjuangkan minta bantu ialah sama pemerintah desa, baik itu pemerintah kecamatan. Ini kan yang kita ingin kan duit kita juga tuh. Untuk kita juga dari rakyat ke rakyat, kan? Nah jelas itu kan duit rakyat ke rakyat kan. Jadi itulah kami minta bantu dengan desa tuh. Supaya solusinya supaya kami bisa dapat juga. Sebabnya kalau yang nama BBM itu kan kan kita kan dampak dia kan kita kena semua. Yang minyak naik ni kan, minyak naik, barang naik kan kita kena semua. Jadi kami kalaulah misalnya kami ini terjamah bantuan, kami tidak berasa mengeluh kalau barang tu naik. Atau minyak naik, atau telur naik, atau beras naik kan. Mungkin kalau ada bantuan dari dari pemerintah, berupa PKH, KKS ataupun BBM ini kan, BBM kan, itu jadi kami itu terbantu maksudnya. Jadi ini sementara kita barang yang kita beli mahal gitu kan, kita bantuan tidak ada, jadi terasa kita tu macam diasingkan gitu. Jadi maksudnya itulah minta tolong lah
macam mana pemerintah kecamatan, pemerintah desa supaya kami ini bisa terjamah bantuan. Baik-baik apa aja bantuan itu kan. Jadi gitu aja Pak Mulyono. Oke, demikian mudah-mudahan apa yang disampaikan di desa tadi mudah-mudahan dapat solusinya dari desa Pak RT, Pak Imam ya. Mudah-mudahan ada jalan terbaiknya. Kami sangat berharap di sini Pak Yono, terutama yang hadir tadi pagi itu tepatnya tanggal 28 Pak Yono ya. Tanggal 28 jam 9 tadi kami hadir itu. Kami sangat berharap sekali Pak Yono untuk agar bisa terjamah bantuan Pak Yono. Saya ucapkan lagi, ini khususnya untuk desa. Terima kasih. Iya Pak Yono ya, saya ucap untuk desa nih Pak Yono. Memfasilitaskan kami mulai daripada makan, minum tadi Pak Imam ya. Ya kan? Waktunya, tempatnya, responnya baik kepada kami. Dan kami ucap juga kepada Pak Kades, ya kan, yang hadir di depan tadi itu, ya kan, meskipun jawabannya tidak puas kami terima, tapi kami mendapat sedikit lapang dada. Kenapa saya bilang sedikit mendapat lapang dada ini Pak Yono? Saya mewakili dari RT 1 RW 6 Pak Yono, ya kan, kami sudah mempunyai jawaban, meskipun tadi saya bilang tadi belum memuaskan, tapi kami sudah puas. Kami sudah mengadakan dialog langsung untuk desa dengan masyarakatnya. Terima kasih untuk kepala desa, untuk waktunya, tempatnya, dan yang lainnya. Saya rasa ini yang saya dapat sampaikan Pak Yono. Oke, baik. Sekali lagi mudah-mudahan apapun yang kita sampaikan pagi tadi di diskusi tadi mudah-mudahan ada solusi yang ke depan.